Assalamualaikum, selamat malam dan salam ekonomi. Perkenalkan, nama saya Fikri Pratama, perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang perusahaan General Motor Company. Kebangkrutan menjadi ancaman yang selalu membayangi orang yang ingin membangun suatu usaha. Karena itu, untuk memenuhi tugas akhir pra-UAS mata kuliah pengantar bisnis, penulis bermaksud menganalisis perusahaan di Amerika Serikat yang mengalami masalah sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan operasional. General Motor Company (GNC) atau yang lebih populer dengan nama GM merupakan salah satu produsen mobil asal Amerika Serikat. GM juga melebarkan bisnisnya dengan memproduksi baterai, motor listrik, dan kontrol listrik. Perusahaan ini didirikan sejak tanggal 16 September 1908 yang dikelola oleh William C. Perkembangan GM berjalan dengan cukup baik, terbukti dengan selalu menjadi pemimpin penjualan selama 77 tahun sejak 1931 hingga 2007 di pasaran global. GM menjadi produsen mobil terbesar kedua di dunia dari segi penjualan. General Motor yang mengalami kebangkrutan pada usia 100 tahun. General Motor pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1927 yang merupakan produsen mobil pertama yang mendirikan pabrik di Indonesia. Produk-produknya seperti Chevrolet, Cadillac, Buick, dan GMC telah menjadi ikon budaya dan citra kemakmuran Amerika. Namun, di balik kesuksesannya, GM mengalami sejumlah masalah struktural dan ekonomi yang akhirnya merongrong fondasi perusahaan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan bangkrutnya General Motor adalah perubahan tren pasar pada awal tahun 2000-an. Pasar otomotif mengalami pergeseran signifikan. Konsumen mulai beralih dari kendaraan berbahan bakar bensin yang lebih besar dan boros menjadi lebih tertarik pada mobil berbahan bakar lebih efisien dan ramah lingkungan. Sayangnya, GM gagal sepenuhnya menangkap tren ini dan terus fokus pada produksi mobil-mobil besar yang konsumsinya kurang efisien. Dan untuk analisis kegagalan, penyebab kegagalan yang dialami oleh General Motor Corporation akan dijabarkan berikut, yaitu adanya krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat pada saat itu, dan kedua, krisis finansial dan bangkrutnya GM pada tahun 2009, dan ketiga, kurangnya berinovasi, dan terakhir, menurunnya nilai penjualan produk. Hasil analisis pangkala ini menunjukkan bahwa penyebab kegagalan pada perusahaan General Motor adalah perusahaan terlalu fokus pada persaingan otomotif dan kompetisi dari negara lain seperti Jepang, yang mampu membuat mobil dengan biaya lebih murah. Evaluasinya, ada beberapa solusi yang membantu perusahaan untuk memperbaiki situasi perusahaan, yaitu dengan cara menganalisis SWOT dan terus melakukan analisis terhadap pasar serta respon terhadap perubahan industri dan melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, dan terakhir analisis lingkungan General Motor. Simpulannya, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, termasuk memprediksi kebangkrutan. Adakah bisnis yang dijamin tidak akan rugi? Singkatnya, dapat kita simpulkan bahwa suatu perusahaan harus berhati-hati dalam mengolah keuangan. Selain mempunyai modal dalam jumlah banyak, juga harus mempunyai cadangan yang memadai untuk menutup kerugian. Dari kebangkrutan General Motor dapat dilihat bagaimana peran penting manajerial dalam hal ini, eksekutif perusahaan dalam pengambilan keputusan, mengingat perubahan yang begitu cepat pada dunia perekonomian dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kenaikan harga bahan baku, kenaikan barang komplementer, inflasi yang menyebabkan perubahan perilaku konsumen, dan persaingan pasar membuat setiap perusahaan harus selalu dinamis dan inovatif dalam membaca setiap perubahan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.